Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan secara khusus membacakan kisah-kisah misteri bersambung. Kita lanjutkan cerita dari Mas Untung Prasetya yang berjudul Desa Wingit. Episode kali ini episode terakhir dari cerita Boy dan Fajar, di mana mungkin akan terjadi pertempuran gaib di sini. Baiklah, kita simak saja seperti apa akhir dari kisah ini dan ada rahasia apa lagi yang mungkin belum terungkap. Langsung yuk, teman-teman. Ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Tanpa pikir panjang lagi, aku pun menjauh dari Fajar dan makhluk-makhluk gaib yang sedang bersamanya. Setelah merasa jarakku dan makhluk-makhluk itu aman, aku pun terus melihat ke arah Fajar yang sudah berdiri bersama dua pria parubaya dan seorang wanita dengan busana kuning keemasan. Kilatan-kilatan cahaya mulai terlihat saling beradu. Suara dentuman pun beberapa kali terdengar menggetarkan hati. Aku yang baru kali ini mengalami kejadian di luar nalar pun hanya diam terpaku melihatnya. Fajar terlihat menghindari pukulan dan bola-bola bercahaya yang menerjang ke arahnya. Tak mau kalah, seorang wanita cantik berbusana kuning keemasan tadi pun mengeluarkan cahaya yang terlihat sangat banyak, seperti jarum yang berterbangan menyerang wanita yang tadi mengancamku. Sedang terhanyut dalam keseruan pertempuran gaib itu, aku dikagetkan dengan kemunculan sosok pria berkumis dan berambut panjang yang terlihat gagah seperti pendekar dalam sinetron Angling Darmo yang dulu sering aku tonton di televisi. "Tempat ini tidak aman bagimu, anak muda. Mari ku antar kau kembali ke tempat asalmu," ucap pendekar itu. "Maaf tuan pendekar, saya mau dibawa kemana?" tanyaku dengan rasa takut yang mulai datang. "Panggil saja aku Ki Barong. Aku tadi bersama sahabatmu yang sedang bertempur di sana," jawab pendekar itu yang kini aku ketahui bernama Ki Barong. "Lalu bagaimana dengan Fajar, Ki? Kenapa Ki Barong tidak membantunya?" tanyaku yang mengkhawatirkan Fajar. "Musuhku telah tewas. Ular yang melilitmu tadi bernama Weling Pawono. Aku terpaksa membunuhnya setelah tawaranku untuk mengajaknya ke jalan kebenaran ditolaknya," jelas Ki Barong. "Fajar sedang bertempur melawan Nyi Durga bersama Ayu Kemuning. Aku rasa mereka dapat mengalahkan penguasa gaib itu. Jadi cepatlah bangun sebelum energi liar yang datang dari kekuatan mereka melukaimu," ucap Ki Barong sambil mengulurkan tangannya. "Pejamkan matamu dan jangan kau buka sebelum kuperintahkan untuk membukanya," ujarnya lagi. Aku hanya menganggukkan kepala, tanda menyetujui semua perkataan Ki Barong. Beberapa saat kemudian, aku merasa sudah berpijak kembali di tanah, dengan sedikit rasa pusing dan mual seperti orang yang mabuk dalam kendaraan. "Kau baik-baik saja, Ki?" tanya seseorang yang suaranya terdengar sangat besar. "Alhamdulillah, Ki, aku baik-baik saja," jawab Ki Barong singkat. "Bagaimana dengan keadaan Ki Mawas, Ayu Kemuning dan pemuda itu, Ki?" tanya orang itu lagi. "Mereka masih baik-baik saja dan mudah-mudahan mereka bisa menaklukkan angkara murka di sana." "Lalu apakah kau sudah menghabisi cacing belang itu, Ki Barong?" tanyanya lagi menyelidik. Aku lalu menyela pembicaraan mereka karena merasa semakin pusing mendengar percakapan kedua orang ini dengan mata tertutup. "Maaf, Ki, apakah saya sudah boleh membuka mata?" tanyaku kepada Ki Barong. "Astaga, maaf anak muda, aku lupa menyuruhmu untuk membuka mata dari tadi." "Hahaha," jawab Ki Barong dengan tawa sumringah. Aku pun membuka mata dan kulihat sosok lelaki yang berperawakan sama seperti Ki Barong. "Maaf anak muda, sungguh aku benar-benar lupa," ucap Ki Barong dengan senyumannya serta menepuk-nepuk pundakku. "Sepertinya malam ini hanya aku yang belum merasakan pertempuran, Ki," ucap sosok di sebelah Ki Barong. Ki Barong hanya menganggukkan kepalanya dan berkata, "Nampaknya manusia berwujud babi hutan itu cukup tangguh, Ki." "Apakah kau tidak ingin menjajal ilmunya?" tanya Ki Barong.
Aku tidak memiliki alasan yang kuat untuk menyerang makhluk menjijikkan itu, Ki. Jawabnya dengan pandangan ke arah pertempuran yang sedang terjadi di luar rumah Pak Agung. Kau akan punya alasan jika yang bertempur adalah anak itu, Ki. Ujar Ki Barong yang kembali menepuk-nepuk pundakku. Siapa namamu anak muda? Tanya Ki Barong. Namaku Bagus Utomo, Ki. Jawabku. Yang sedang gelisah karena belum merasakan pukulan dari pertempuran malam ini adalah Ki Atma. Beliau adalah penjaga sebuah waduk di suatu daerah. Maukah kau membantunya anak muda? Tanya Ki Barong. Selama aku bisa melakukannya, aku siap membantu, Ki. Jawabku mantap. Gunakan tubuh anak ini, Ki, dan bantulah mereka melenyapkan angkara murka di tempat ini. Biar aku yang berjaga di sini, ujar Ki Barong. Baiklah kalau begitu. Pejamkanlah kedua matamu, nak, pinta Ki Atma kepadaku. Aku yang tidak mengerti arah pembicaraan Ki Barong dan Ki Atma pun menganggukkan kepala, lalu memejamkan mataku. Beberapa detik kemudian, tubuhku terasa panas dan nyeri di beberapa bagian. Aku jatuh terduduk karena kakiku terasa lemas tak mampu menopang tubuhku. Tapi tiba-tiba, tubuhku berdiri dengan sendirinya, dan kedua tanganku pun terangkat ke atas seperti sedang melakukan peregangan sebelum olahraga. Aku merasa kehilangan kendali atas semua anggota tubuhku. Sementara itu, Ki Barong hanya tersenyum melihatku lalu berkata, "Kau sudah menemukan pasanganmu, sahabatku," ucapnya yang kubalas dengan anggukan kepala. "Tubuhmu aku ambil alih, anak muda. Kau dalam kesadaran penuh, tapi aku yang akan mengendalikan tubuhmu. Sekarang, ayo kita bantu kedua orang itu mengalahkan siluman babi yang menjijikkan," ujar Ki Atma yang terdengar jelas di telingaku. Aku lalu berjalan menuju pertempuran dahsyat yang sedang berlangsung di luar rumah Pak Agung. Setelah aku melewati cahaya hijau yang berbentuk kubah, tubuhku tiba-tiba melayang dan mendarat sempurna di hadapan Danu serta Mbah Kromo. Aku merasa takut ketika memandang sosok mengerikan yang jaraknya hanya beberapa meter di depanku. Aku memilih memejamkan mataku ketika makhluk mengerikan itu menatap tajam ke arahku. Tapi seperti yang tadi dikatakan Ki Atma, tubuhku dalam kendalinya sepenuhnya. Mataku kembali terbuka dan menatap makhluk mengerikan itu dengan tatapan yang menantang. Bagaimana mungkin calon pengantin yang sudah dipilih dan diikat Nyi Durga bisa bebas? Ujar Pak Yadi yang kini berwujud babi hutan. Tubuhku hanya merespon ucapan siluman babi itu dengan mengangkat tangan kananku sambil telunjukku mengacung ke arah atas. Akan kubunuh kau bersama dua orang itu, ucap babi hutan itu sambil menunjuk ke arah kami. Ikuti ucapanku anak muda, ucap Ki Atma yang hanya terdengar olehku. Bawa masuk orang tua ini, biar Ki Barong menyembuhkan luka-lukanya, ucap Ki Atma yang langsung kuucapkan kepada Danu. Biar aku kembalikan babi hutan itu ke habitatnya, imbuhku lagi. Tanpa bertanya lagi, Danu yang memang sudah hampir kehabisan tenaga langsung memapah tubuh Mbah Kromo yang sudah terluka di beberapa bagian. Pak Agung yang terlihat sudah pulih kembali segera membantu Danu yang diikuti Bagus Kecil dan Bagas. Setelah itu, tanpa aba-aba, tubuhku melesat dan memberikan tendangan keras di kepala babi hutan itu. Pak Yadi yang berwujud babi hutan itu pun tersungkur. Dia mendengus dan segera bangkit lalu melesat ke arahku. Tubuhku pun bergerak dengan lincah menghindari dan menangkis setiap pukulan dan tendangan siluman babi itu. Sesekali tanganku pun terlihat memukul bagian tubuh babi hutan itu. Amarah siluman babi itu pun kian menjadi ketika tubuhku melompat dan melayang di udara, lalu mendarat lagi dan kembali melayang melompatinya sambil sesekali menginjak kepalanya. Setelah itu, tubuhku melakukan gerakan-gerakan silat dengan sangat apik yang bertujuan memancing emosi lawan. Siluman babi itu pun lalu duduk bersila sambil merapalkan mantra. Dan kini terlihat tubuh besar dengan bulu yang menyerupai ijuk itu nampak diselimuti cahaya merah kehitaman. Makhluk itu lalu melesat kencang ke arahku sambil mendenguskan nafasnya. Tubuhku pun kembali melompat dan melayang di udara untuk menghindari serangan yang sepertinya sangat berbahaya. Tapi ketika tubuhku masih melayang-layang di udara, tiba-tiba babi hutan itu pun ikut melompat dan meluncur dengan cepat menyerang tubuhku. Ki Atma yang sedang mengendalikan tubuhku pun berkata, "Dasar babi hutan goblok." Lalu Ki Atma membawa tubuhku meluncur ke bawah tepat ke arah siluman babi itu datang. Sedikit lagi kepalaku dan kepala siluman babi itu beradu. Kedua tanganku dengan cepat menyambar kedua taring siluman babi itu
dan memegang erat. Setelah itu, kedua kakiku menendang tubuh gempalnya sambil berguling ke belakang. Dan ketika tubuhku dan tubuh babi hutan itu berputar, tiba-tiba terdengar suara seperti benda patah. Siluman babi itu pun memekik dengan keras. Lalu tubuhku berputar dan kaki kananku menendang kepala babi hutan itu hingga jatuh tersungkur dengan suara dentuman yang menggelegar. Debu dari tanah tempat siluman babi tadi mendarat pun nampak menyelimuti tubuhnya. Dan setelah debu-debu itu menghilang, kini terlihat tubuh Pak Yadi yang tergeletak tak berdaya. Tanganku masih menggenggam taring babi tadi, tiba-tiba mengeluarkan cahaya hijau. Dan ketika tanganku mengepal, taring yang terlihat sangat keras itu pun hancur dengan suara terdengar bergemeretak. Tanganku lalu membuang remahan taring yang sudah hancur tadi, lalu meraih kaki Pak Yadi dan menyeretnya menuju rumah Pak Agung. Di tempatnya bertarung, Kimawas yang kini sudah berwujud kera raksasa terus menggempur Banyu Buto. Kedua jin itu bertarung dengan sengit untuk menyelesaikan dendam yang sama-sama mereka simpan. Walaupun tujuan Kimawas adalah membantu Fajar untuk menyelamatkan Boy yang akan menjadi calon pengantin di kerajaan Nyi Durga, tapi tidak dapat dipungkiri, ketika berhadapan dengan Banyu Buto yang kini menjadi pengawal utama Nyi Durga, luka lama itu pun terbuka kembali. Fitnah keji serta pengkhianatan yang dilakukan Banyu Buto kepada Kimawas membuatnya harus kehilangan semua yang telah dimilikinya. "Assalamualaikum Ki," ucap suara yang terdengar di telinga Kimawas. "Waalaikumsalam Raden," balasnya dalam hati. "Jangan biarkan amarah menguasai hati dan pikiranmu Ki. Ingat tujuanmu datang ke tempat ini untuk membantu cucuku yang berusaha menyelamatkan sahabatnya." "Baik Raden, saya mengerti," batin Kimawas. Beberapa saat kemudian, Kimawas berubah wujud lagi seperti semula. Wujud seperti seorang pendekar dengan rambut panjang yang kini nampak menggenggam sebuah tombak di tangan kanannya. Setelah itu, Kimawas melesat ke arah Banyu Buto dan melemparkan tombak yang tadi digenggamnya. Akan tetapi, Banyu Buto berhasil menghindar dari lesatan tombak yang memendarkan cahaya putih itu. Tapi sayangnya, dia tidak melihat keberadaan Kimawas yang kini sudah mendarat di kepalanya. Dengan cepat, tombak milik Kimawas kembali melesat ke arah atas dan berhenti di genggaman kedua tangan Kimawas. Sedetik itu juga, Kimawas menghujamkan tombaknya tepat di ubun-ubun kepala Banyu Buto. Banyu Buto pun meronta dan bergerak tak tentu arah, sehingga tempat yang dipijaknya pun bergetar hebat dan berguncang cukup lama. Setelah itu, Banyu Buto pun ambruk dan tubuhnya perlahan mengecil. Wujud Banyu Buto kembali menjadi seekor buaya yang mengepulkan asap dan hilang menyisakan debu-debu halus. Sementara itu, Fajar dan Ayu Kemuning yang sedang bertarung bersama menghadapi Nyi Durga terus berusaha menaklukkan penguasa kerajaan gaib di desa Karang Anom itu. Ayu Kemuning yang merupakan sosok yang mendiami penghuni cemeti milik Abah Guru itu lebih banyak melakukan serangan kepada Nyi Durga. Sementara Fajar yang memang sudah kehabisan energi pun tidak mampu berbuat banyak dalam pertempuran itu. "Walaupun calon pengantin putriku berhasil pergi dari sini, selama aku masih hidup, aku akan mencarinya. Jika kalian mampu, maka bunuh aku," ujar Nyi Durga yang kembali melemparkan bola-bola energi ke arah Fajar dan Ayu Kemuning. Tapi sebelum mereka saling mengeluarkan ilmu pamungkas yang mereka miliki, tiba-tiba terdengar riuh suara langkah kaki manusia dan deru langkah kuda yang menuju ke arah mereka. Beberapa detik kemudian, dengan munculnya angin yang bertiup sangat kencang, puluhan prajurit kerajaan dengan senjata lengkap telah mengelilingi mereka. Prajurit-prajurit yang sudah mengepung terlihat mengarahkan senjatanya ke arah Fajar, Ayu Kemuning, dan juga Nyi Durga. Fajar yang baru pertama kali berada dalam kerumunan manusia yang berpakaian perang pun nampak sedikit gentar. Lingkaran prajurit yang sedang mengepung Fajar, Ayu Kemuning, dan Nyi Durga lalu terbuka seperti sedang memberikan jalan. Dan dari kejauhan terlihat kuda kencana yang membawa seorang wanita bergaun hijau yang memegang tombak trisula. Nyi Durga pun menyambut kedatangan Nyi Ratu dengan wajah yang berbinar. Dia merasa bahwa bantuan dari Laut Selatan datang tanpa harus dimintanya. Nyi Durga pun lalu membungkuk memberikan hormat kepada sang ratu. Tidak lama kemudian, dari arah belakang tempat Fajar dan Ayu Kemuning berdiri pun muncul Abah Guru bersama dua orang kakek tua yang sangat berkarisma. Beliau mengucapkan salam lalu menghampiri Fajar dan Ayu Kemuning. "Assalamualaikum," sapa Abah Guru. "Waalaikumsalam Abah," jawab Ayu Kemuning dan Fajar bersamaan.
Syukurlah kalian baik-baik saja, ujar Abah Guru menatap Ayu Kemuning dan Fajar bersamaan. Alhamdulillah bah, kami baik-baik saja, balas Fajar. Dari kereta kencana, Nyi Ratu turun dan menghampiri Abah Guru dan kedua kakek yang bersamanya. Nyi Ratu lalu menganggukkan kepala kepada Abah Guru dan kedua kakek itu. Kita sudahi saja Kang Mas pertarungan mereka, ucap Nyi Ratu yang memandang tajam ke arah Nyi Durga. Maafkan atas keserakahan yang sudah dilakukan Durga, ucap Nyi Ratu membuat Nyi Durga terbelalak. Ketika Nyi Durga akan berjalan menghampiri Nyi Ratu, langkahnya langsung dihadang oleh para punggawa kerajaan yang sudah siap dari tadi. Durga akan menjalani persidangan atas apa yang sudah dia lakukan, dan aku menjamin keselamatan orang yang akan diambil menjadi calon menantu oleh Durga. Tidak lupa juga, aku sendiri yang akan mengawasi desa yang selama puluhan tahun hancur ini. Sebelum Kang Mas pergi, sudi kiranya Kang Mas menjadi saksi bahwa hari ini aku akan mengangkat Mawas Tirta sebagai tumenggung yang akan bertempat di telaga ini, ujar Nyi Ratu. Baiklah Nyi, segala keputusan akan kuserahkan kepada Ki Mawas, ucap Abah Guru. Apakah kau bersedia menghidupkan kembali telaga dan desa ini Ki Mawas? Sendika dawuh Nyi Ratu, jawab Ki Mawas yang menganggukkan kepalanya dengan kedua telapak tangan menyatu di depan dada. Baiklah, aku rasa urusan kita malam ini sudah selesai. Aku mohon undur diri Kang Mas, ucap Nyi Ratu menganggukkan kepalanya dan berjalan kembali menuju kereta kencananya. Nyi Durga pun nampak pasrah ketika para punggawa membawanya seperti seorang penjahat. Kau terlalu jauh melangkah Durga, memaksakan kehendak dengan mengambil secara paksa seorang manusia untuk kau jadikan bagian dari keluargamu adalah suatu kejahatan. Dan juga kau memaksa seseorang untuk memberikan tumbal kepadamu untuk menambah kesaktianmu. Apa kau mau melawanku? Ujar Nyi Ratu yang kini sudah berada di atas kereta kencananya. Abah Guru dan kedua kakek yang bersamanya pun berpamitan kepada Fajar, Ayu Kemuning dan Ki Mawas untuk kembali ke padepokannya. Sementara itu, Ki Mawas, Fajar serta Ayu Kemuning kembali menuju rumah Pak Agung. Tiba-tiba, tubuhku terasa lunglai. Tulang di kakiku terasa melunak hingga tidak mampu menopang tubuh ini. Aku jatuh terduduk tepat di depan tubuh Pak Yadi yang tergeletak tak berdaya. Pak Agung lalu berlari meraih tubuhku. Diikuti juga Danu yang kini ikut memapahku ke teras rumah Pak Agung. Harusnya kau berikan dia aba-aba dulu Ki, sebelum keluar dari tubuh anak itu, ujar Ki Barong kepada Ki Atma. Sebenarnya aku tadi merasakan ada energi gelap yang keluar dari tubuh manusia itu Ki, sambil menunjuk tubuh Pak Yadi. Sepertinya sosok yang merasuki tubuh manusia itu berhasil pergi Ki, balas Ki Barong. Tidak bisakah kau membaca energi itu berasal dari mana Ki? Tanya Ki Barong. Makhluk itu sangat pandai menyamarkan energinya. Aku hanya merasakan satu energi ketika bertarung tadi Ki, jawab Ki Atma. Sudahlah Ki, yang terpenting keadaan di tempat ini sudah aman sekarang. Sekarang biar ku musnahkan dulu ilmu-ilmu lain yang ada di tubuh manusia ini, ujar Ki Barong menatap ke arah tubuh Pak Yadi. Beberapa detik sebelum Ki Barong menyentuh tubuh Pak Yadi, tiba-tiba saja sekelebat bayangan menyambar tubuh Pak Yadi dan menjauh dari hadapan Ki Barong dan Ki Atma. Alap-alap selatan, ada urusan apa kau datang kemari? Ucap Ki Barong kepada sosok yang sedang duduk mengobati Pak Yadi. Apakah kau ada masalah dengan kami? Tanya Ki Atma yang menatap tajam ke arah sosok tersebut. Aku berhutang budi kepada manusia ini, jadi aku rasa inilah saat yang tepat untuk membayarnya, jawab sosok makhluk itu yang berwujud manusia dengan dua sayap di punggungnya. Apakah kita harus bertarung di sini Wangkawa? Tanya Ki Atma lagi. Apakah kau takut Gajah Atma? Tanya Wangkawa yang masih terlihat mengobati Pak Yadi. Cepat, selesaikan urusanmu dengan manusia biadab itu, lalu kita adu kesaktian di sini, ujar Ki Atma lagi. Jangan buru-buru Ki Atma, tahan emosimu, Ki Barong menyauti. Kita tidak akan membuat masalah baru di sini. Jangan hiraukan burung pemakan ikan itu. Aku sudah selesai membayar hutang budiku kepada manusia ini. Aku akan pergi sekarang, balas Wangkawa yang melesat pergi dengan begitu cepatnya. Selang beberapa saat, tubuh Pak Yadi yang tadi terkulai lemas pun tiba-tiba bangkit dengan sorot mata tajam
serta energi yang begitu besar. Ilmu Karang Sindung. Bagaimana dia bisa memiliki ilmu yang hebat secepat itu, Ki? Tanya Ki Atma kepada Ki Barong. Tidak lama berselang, Fajar bersama perempuan yang terlihat sangat anggun dan juga Ki Mawas muncul dari balik pintu rumah Pak Agung yang sudah tidak berbentuk lagi. Kenapa ada energi Karang Sindung di sini? Tanya Ki Mawas kepada Ki Atma dan Ki Barong. Lihatlah dengan seksama, Ki Mawas. Manusia iblis itu kini sudah memiliki ilmu Karang Sindung, jawab Ki Atma. Manusia itu lagi rupanya. Hei bocah jelek, apa kau berani menghadapi manusia itu? Tanya Ki Mawas kepada Danu. Berani, Mbah. Dengan senang hati aku akan mengakhiri hayatnya, jawab Danu penuh semangat. Baik Cak Elek, aku akan meminjamkan tombak Sinduwarani kepadamu, jawab Ki Atma yang terlihat memejamkan mata memanggil pusaka miliknya. Seperti tidak mau kalah dengan Ki Atma, di belakang Danu tampak Ki Barong sedang menyalurkan sebagian energinya ke tubuh Danu. Walah, panas Mbah, ujar Danu yang terlihat berkeringat dan memiliki energi yang sangat besar saat ini. Danu lalu melesat ke arah Pak Yadi yang masih berdiri menatap tajam rumah Pak Agung. Pertempuran sengit pun langsung terjadi. Danu yang terlihat sangat lincah mampu menguasai pertarungan. Beberapa kali pukulan Danu mengenai tubuh Pak Yadi yang diselimuti energi pelindung berwarna merah. Tapi keadaan pun berubah ketika Pak Yadi mengeluarkan ajian Karang Sindung dan berhasil memukul bagian dada milik Danu. Beruntungnya, Danu dengan sigap menutup titik pukulan Pak Yadi dengan kedua tangannya. Walau terpental beberapa langkah ke belakang, tapi Danu tidak mendapatkan luka. Danu melesat mundur dan tampak mulutnya membaca ajian yang akan digunakannya. Secara perlahan muncul satu sosok Danu yang sudah berdiri di samping Danu yang asli. Dan tiba-tiba dari arah Fajar berdiri, Cemeti Ayu Kemuning pun melesat menuju salah satu tubuh Danu yang ada di hadapan Pak Yadi. Kini dua sosok Danu yang memegang senjata pun mulai menyerang Pak Yadi secara bersamaan dan terlihat sangat ganas. Walaupun wujudmu ada 1000, kau tetap tidak akan bisa mengalahkanku bocah ingusan, ujar Pak Yadi dengan tawa terbahak-bahak. Ketika Pak Yadi kembali mengeluarkan ajian Karang Sindung dengan energi yang lebih besar, kedua tubuh Danu pun menyambutnya dengan menghantamkan tombak Sinduwarani serta Cemeti Ayu Kemuning. Benturan hebat yang terjadi pun menyebabkan guncangan serta hembusan angin yang sangat dahsyat. Tubuh Pak Yadi pun terpental beberapa langkah ke belakang, sementara tubuh Danu yang terlihat tinggal satu pun berlari ke arah tubuh Pak Yadi dan segera menghujamkan tombak Sinduwarani. Ketika angin kencang yang tadi berhembus mereda, Danu mencabut tombak milik Ki Mawas yang menghujam tepat di dada bagian kanan milik Pak Yadi. Tak lama kemudian, tubuh Danu pun jatuh terduduk berpegangan tombak Sinduwarani. Semua yang ada di tempat pertarungan itu berada segera berlari ke arah Danu dan membantu Danu untuk kembali berdiri. Fajar tampak begitu kaget ketika melihat Cemeti Ayu Kemuning kini melilit di leher Pak Yadi. Menurut Ki Barong, sebelum tubuh Danu yang memegang tombak berlari ke arah tubuh Pak Yadi, tubuh Danu yang satunya lagi melemparkan Cemeti Ayu Kemuning ke arah tubuh Pak Yadi sebelum menghilang. Setelah cemeti itu menjerat leher Pak Yadi dan membuatnya sulit bergerak, barulah Danu yang asli mengakhiri hidup Pak Yadi. Ketika semua sudah selesai dan keadaan sudah aman, kami lalu berkumpul di rumah Pak Agung yang tinggal menyisakan sebagian atapnya. Mbah Kromo lalu meminta izin untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di desa itu. Pekarangan rumah Pak Agung yang malam hari itu tampak berbeda, menjadi saksi akan sebuah akhir dan sebuah awal baru dari kehidupan warga di sana. Aku pergi meninggalkan ibu serta istriku untuk melakukan laku tirakatku di sebuah goa yang berada di tengah laut selatan ini. Aku pun meminta izin kepada Ki Mawas yang waktu itu menjadi penjaga gerbang perbatasan Buana Tirta di Bukit Pengilon. Aku pikir kepergianku yang hanya 40 hari tidak akan merubah apapun di desa ini. Tapi aku salah. Kepergianku yang juga diketahui oleh teman seperguruanku yang bernama Wandi Yudo malah membuat hancur desa ini dan menyengsarakan warga desanya, ujar Mbah Kromo yang sesekali menatap ke arah Pak Agung dan Ki Atma. Kepergianku malah dimanfaatkan sahabatku itu untuk memperkaya diri dengan merusak desa ini. Hal yang paling kujaga saat itu adalah mematuhi perintah guruku
yang juga juru kunci Telaga Wiji dan Bukit Jerpitu. Mendiang guruku yang juga guru dari Wandi Yudo selalu mengatakan untuk tidak memberi sesaji apapun kepada penjaga telaga itu. Bahkan di akhir hayatnya, beliau pun berpesan untuk tetap melestarikan alam dan menjaga hutan di bukit, ucap Mbah Kromo sambil menghembuskan nafasnya. Setelah aku kembali menuju desa ini, hal yang pertama membuatku heran adalah kepergian Ki Mawas yang menjadi penjaga utama Buana Tirta. Ketika aku sampai di perbatasan antara laut dan darat di Bukit Pengilon itu, aku melihat beberapa makhluk yang sudah sekarat dan menunggu ajalnya. Salah satu dari makhluk itu adalah anak buah dari Ki Mawas. Makhluk itu menceritakan bahwa Ki Mawas telah dituduh berbuat hal yang tidak senonoh kepada para dayang di Laut Selatan yang akan mengunjungi Telaga Wiji. Setelah Ki Mawas dibawa menghadap Nyi Ratu dan akan menghadapi persidangan itulah Banyu Buta memporak-porandakan gerbang Buana Tirta. Betulkah begitu Ki Mawas? Tanya Mbah Kromo yang memandang ke arah Ki Mawas. Betul Kromo, fitnah keji itu tidak hanya sampai di situ. Aku menjadi buronan Laut Selatan atas tuduhan pembunuhan kepada orang-orangku di Buana Tirta. Aku lalu pergi ke sebuah tempat yang jauh dari tempat ini untuk meminta bantuan kepada salah seorang sahabatku, yaitu Ki Atma. Aku dan Ki Atma pun pergi ke tanah Pasundan dan bertemu Ki Barong serta Raden Jatimurti. Begitulah yang sebenarnya terjadi, sampai akhirnya kebenaran menemukan sendiri jalannya, ujar Ki Mawas menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Setelah aku sampai di desa Karang Anom, ibu serta istriku memintaku untuk membawa pergi mereka dari desa ini. Tapi aku jelas menolak permintaan mereka, karena mendiang guruku sudah menitipkan desa ini kepadaku dan aku harus menjaganya. Sampai akhirnya aku bertemu dengan Wandi Yudo dan memintanya untuk menyudahi kerusakan yang sudah dilakukannya. Sahabatku itu menolak mentah-mentah permintaanku dan mengajakku untuk adu tanding ilmu kesaktian. Dia meminta apabila aku kalah dalam pertarungan, maka aku harus pergi atau menjadi bawahannya. Begitu juga sebaliknya. Kami pun bertarung sengit di Bukit Jerpitu yang sudah tampak gersang karena pohon-pohon besar yang hidup di sana telah tumbang. Tanpa aku sangka, ilmunya ternyata sudah di atasku. Dia berubah menjadi babi hutan yang sangat kuat dan berhasil mengalahkanku. Atas kesepakatan itu, aku pun mengajak ibu dan istriku pergi meninggalkan desa. Di tengah rasa putus asa itulah muncul Nyi Durga dan Weling Pawono yang menawarkan bantuannya untuk merebut kembali desa itu. Dengan bantuan dari Nyi Durga itulah aku berhasil membunuh sahabatku. Lalu aku meminta Weling Pawono untuk menghabisi seluruh keturunan Wandi Yudo dan seluruh keluarga lainnya. Tidak sampai di situ, aku dan Weling Pawono terus memburu orang-orang yang ikut menjarah dan merusak Bukit Jerpitu serta Telaga Wiji yang berada di desa ini. Tapi ada beberapa orang yang menawarkan untuk mencari pengganti mereka dan menyanggupi untuk memberikan tumbal manusia setiap 3 tahun sekali. Nyi Durga pun mengambil kesempatan itu untuk menambah kesaktiannya dan memperluas wilayahnya. Tumbal akan dilaksanakan setiap malam purnama sepanjang tahun ganjil. Keluarga Lanang Aji yang akan mengirimkan tumbal pada malam purnama di bulan ke-1 di tahun ganjil, dan 5 keluarga lainnya yang secara bergantian mengirimkan tumbalnya. Mbah Kromo nampak menghela nafasnya sambil menatap langit yang terlihat masih gelap. Kenapa tumbalnya harus dari orang luar desa, Mbah? Tanyaku kepada Mbah Kromo dengan penuh selidik. Di saat yang sama itu juga wajah Bara dan Anton muncul di benakku, karena salah satu dari merekalah orang yang memilih dan mengirimku ke desa ini. Hal itu atas permintaanku, Nak. Aku meminta kepada Nyi Durga untuk tidak menerima tumbal dari desa ini. Sekian waktu berlalu, aku berniat untuk menyudahi kejahatan dan kesesatan di desa ini. Tapi dengan bujuk rayunya Nyi Durga berhasil meyakinkanku kembali. Aku pun mengajarkan ilmu-ilmu yang kumiliki kepada pemuda-pemuda di desa ini. Sampai aku memilih Suryadi untuk menjadi tangan kananku mengurusi tumbal-tumbal yang dikirim dari kota dengan alasan tertentu. Semakin lama aku lelah dengan kejahatan yang aku lakukan ini, aku pun berniat untuk membawa permasalahan ini kepada Nyi Ratu.
Tapi Suryadi selalu menggagalkan rencanaku. Aku tidak menyangka kalau ternyata Suryadi sudah bersekutu langsung dengan Nyi Durga untuk mendapatkan kesaktian. Memang benar apa yang diucapkan Ki Mawas tadi. Kebenaran pasti akan menemukan jalannya sampai semuanya berakhir malam ini. Maka dari itulah kalian harus menghukumku atas kejahatan yang telah aku lakukan. Dengan mata berkaca-kaca, lelaki tua itu pun mengakhiri ceritanya. Semua itu tidak akan terjadi kalau saja aku tahu tipu muslihat dari Banyu Buto. Waktu itu, ujar Ki Mawas menyambung perkataan Mbah Kromo. Sudahlah Ki Mawas, semua sudah terjadi. Sekarang waktunya membangun kembali desa ini dan menjaganya, ujar Ki Atma. Lalu bagaimana dengan keluarga yang menumbalkan orang-orang tak bersalah itu, Mbah? Apakah mereka juga akan bebas? Tanya Fajar penasaran. Bagaimana dengan Nyi Durga, Walang Pawono dan Banyu Buto? Tanya Mbah Kromo yang menatap Fajar. Waling Pawono terbunuh di tangan Ki Barong dan aku sendiri yang menghabisi Banyu Buto, ujar Ki Mawas. Sementara Nyi Durga ditangkap oleh Nyai Ratu, imbuhnya. Jadi Anton dan Bara bebas tanpa hukuman apapun, Mbah? Tanyaku yang terlihat sedikit kesal. Biarkanlah karma yang akan membalasnya, Nak. Mereka tidak akan luput dari hukum Tuhan, jawab Ki Atma. Sekarang saatnya kita menatap ke depan. Jalan kalian masih panjang, Nak, ujar Mbah Kromo. Baiklah Ki, jawabku dengan wajah tertunduk. Bantulah warga desa untuk membangun desa ini kembali, Kromo. Gunakan kemampuan yang kau miliki untuk kebaikan dan membantu sesama. Aku akan terus melestarikan Telaga Wiji dan Bukit Jerpitu, ujar Ki Mawas. Ketika suasana hening sesaat, tiba-tiba saja angin bertiup semilir membawa kesejukan di tempat kami berada. Dan dengan perlahan muncullah sosok lelaki parubaya yang sangat berkarisma. Beliau adalah Abah Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya meminta maaf karena mengganggu waktu kalian, ucap Abah Guru yang memandang ke arah kami semua. Sebelum kalian kembali, ada sedikit hal yang harus aku sampaikan, Ki, ucap Abah Guru yang pandangannya kini menuju ke arah Ki Atma dan Ki Barong. Karena Ki Mawas yang kuminta menjaga cucuku mendapatkan tugas dari Nyai Ratu, maka sudilah kiranya Ki Barong untuk menggantikan Ki Mawas, karena beberapa waktu ke depan ada tugas yang sudah menantinya. Bagaimana Ki Barong? Tanya Abah Guru yang tampak tersenyum kepada Ki Barong. Baiklah Raden, aku akan tinggal bersama Fajar dalam wujud keris naga barongan, jawab Ki Barong yang disambut anggukan kepala dan senyum penuh wibawa Abah Guru. Sedangkan untuk Ki Atma, sepertinya kau memang sudah berjodoh dengan sahabat cucuku itu, Ki, ucap Abah Guru yang kini tersenyum kepadaku. Bukankah 25 tahun yang lalu kau sudah bertemu dengan anak ini dan menutup mata batinnya, Ki? Tanya Abah Guru yang disambut anggukan kepala oleh Ki Atma. Mata batinnya tertutup, tapi anak itu memiliki jiwa yang kuat yang menitis dari kakek buyutnya. Bukankah selama kau hidup, kau tidak pernah kerasukan jin atau kehilangan kesadaranmu, kecuali kau sedang tertidur pulas, cucuku? Tanya Abah Guru kepadaku. Iya, Bah, saya tidak pernah kesurupan ataupun pingsan, Bah, jawabku yang merasa ada yang aneh dalam diriku saat ini. Ternyata baru aku tahu kalau Ki Atma lah yang menutup mata batinku. Pantas saja seumur hidupku hanya sekali aku melihat penampakan jin dalam wujud genderuwo. Setelah itu dan sampai sebelum kejadian di luar nalar ini pun terjadi, aku memang tidak pernah melihat penampakan apapun. Tapi kapan Ki Atma melakukannya? Sedangkan bertemu Ki Atma pun baru kali ini. Batinku menelisik. Waktu itu usiamu baru 16 tahun, Gus, ucap Ki Atma menjelaskan. Ketika siang hari sepulangnya kau dari bermain bersama teman-temanmu, kau diikuti sosok genderuwo yang sedang mencarikan tumbal untuk rajanya. Aku lalu merubah wujudku menjadi seorang pengemis. Lalu aku berjalan ke arahmu dan mengusir makhluk berbulu yang sedang mengikutimu. Aku pikir makhluk peliharaan seseorang itu hanyalah satu, tapi ternyata ada 3 makhluk yang sedang mengincarmu.
Salah satunya adalah genderuwo yang menampakkan dirinya sesaat sebelum azan zuhur berkumandang. Sebelum kau melihat penampakan itu, ada satu makhluk kecil yang menabrakkan dirinya ke arahmu, sehingga kau pun terjatuh. Bukankah begitu, Gus? Tanya Ki Atma sambil mengelus jenggotnya. Aku yang masih mengingat kejadian itu hanya menganggukkan kepala sambil terus memandang Ki Atma. Di saat kau sedang mengalami demam tinggi itulah aku kembali datang ke rumahmu dengan wujud seorang guru mengaji. Aku mengobatimu dengan cara memusnahkan jin-jin jahat pencari tumbal itu. Lalu aku menutup mata batinmu supaya kau tidak menjadi incaran para pencari tumbal. Tapi tidak kusangka kita dipertemukan lagi karena kau akan ditumbalkan lagi, Gus. Hahaha. Ujar Ki Atma sambil menggelengkan kepalanya. Semua orang yang ada di sana tampak tersenyum dan menatapku. Setelah mendengarkan penjelasan dari Ki Atma, Abah Guru pun lalu melanjutkan pembicaraannya. Beliau meminta Ki Atma mengajariku ilmu-ilmu kanuragan putih untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, menurut Abah Guru, perjalanan hidupku nantinya akan selalu bersinggungan dengan hal-hal gaib. Ki Atma pun menyanggupinya, dan dia tidak mau berubah wujud menjadi pusaka seperti Ki Barong. Tapi Ki Atma memilih tinggal dalam tubuh ini bersama jiwaku. Setelah itu, Abah Guru memintaku, Fajar dan Danu untuk membantu memperbaiki rumah Pak Agung dan mendirikan tempat ibadah di sebuah tempat yang sudah ditunjuk oleh Abah Guru. Seiring berjalannya waktu, desa Karanganom pun menjadi pulih kembali seperti dulu. Hutan-hutan kembali menghijau, Telaga Wiji kembali dipenuhi dengan air, dan masyarakat kembali berdatangan ke desa itu untuk memakmurkan desa Karanganom kembali. Baiklah, itu dia akhir dari cerita Desa Wingit oleh Mas Untung Prasetya. Desa Karanganom telah kembali menjadi desa yang damai. Dan sepertinya petualangan Boy serta Fajar belum selesai sampai di sini. Kita tunggu aja ya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak. Setiap episode ada pagerangan. Silakan subscribe bagi yang belum. Tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.